Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di kelas kimia. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teori larutan elektrolit dan non-elektrolit serta teori asam basa Arrhenius dan video praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit bersama teman-teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih itu larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, di sini terdapat macam-macam larutan elektrolit, terdiri dari asam kuat, basa kuat, dan garam. Bisa dilihat ya contohnya. Setelah kita mengetahui larutan elektrolit beserta macam-macamnya, kita akan membahas tentang larutan non-elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit? Nah, berbeda dari larutan elektrolit tadi, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan listrik. Mengapa demikian? Karena tidak mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas dan membawa muatan listrik. Nah, jadi di sini terdapat macam-macam larutan non-elektrolit, seperti larutan gula, larutan urea, larutan alkohol, dan air murni. Baik, jadi kita tadi sudah membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekarang kita akan membahas teori asam basa Arrhenius. Svante August Arrhenius adalah seorang ilmuwan fix Swedia. Arrhenius adalah salah satu penggagas kimia fisik. Teori asam Svante Arrhenius. Pembawa sifat asam adalah ion H+ dan asam melepas ion H+ dalam air. Bisa diperhatikan reaksi ionisasi asam dalam air. Terdapat contoh serta macam-macam asam menurut teori Arrhenius. Teori basa Arrhenius. Pembawa sifat basa adalah ion OH- dan basa melepaskan ion OH- dalam air. Bisa diperhatikan reaksi ionisasi basa dalam air beserta contohnya. Teori asam basa Arrhenius sendiri merupakan teori asam basa yang pertama kali dapat diterima. Terdapat kekurangan teori asam basa Arrhenius, yaitu hanya dapat menjelaskan sifat asam apabila suatu zat dilarutkan dalam air, dan tidak dapat menjelaskan sifat basa amonia dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH-, namun menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Kekuatan asam dan basa menurut teori Arrhenius didasarkan atas H+ dan OH-. Asam kuat memiliki H+ yang besar, asam lemah memiliki H+ yang kecil, dan basa kuat memiliki OH- yang besar, basa lemah memiliki OH- yang kecil. Baik, video selanjutnya adalah video praktikum bersama teman-teman saya. Halo semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk melakukan praktikum tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk merakit alatnya bisa dilihat dari prosedur yang ada pada lembar kerja peserta didik, atau bisa melihat tutorial di video yang lain. Nah, jadi di sini terdapat pengamatan tentang larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Bisa diperhatikan pada tabel. Baik, kita langsung saja ke video praktikum. Pada percobaan pertama menggunakan larutan gula. Lalu masukkan kedua paku yang sudah dirakit melalui kabel baterai dan lampu. Diamati bahwa tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala, yang menandakan bahwa larutan gula adalah non-elektrolit. Pada percobaan kedua menggunakan larutan jeruk nipis. Bisa dilihat terdapat sedikit gelembung pada larutan jeruk nipis, tetapi lampu tidak menyala, yang menandakan bahwa larutan jeruk nipis merupakan elektrolit lemah atau asam lemah. Yang selanjutnya menggunakan larutan isotonik atau Pocari Sweat. Bisa kita amati bahwa terdapat sedikit gelembung dan lampu tidak menyala, yang menandakan bahwa Pocari Sweat merupakan elektrolit lemah. Yang selanjutnya air sabun. Bisa diamati bahwa terdapat sedikit gelembung, tetapi lampu tidak menyala.
yang menandakan bahwa air sabun merupakan elektrolit lemah atau basa lemah. Yang selanjutnya adalah larutan NaOH. Bisa terlihat banyak gelembung, tetapi lampu menyala redup. Mengapa demikian? Padahal larutan NaOH termasuk elektrolit kuat. Faktor penyebabnya bisa jadi karena larutan NaOH yang digunakan sudah lama. Baik, yang selanjutnya adalah cuka makan. Bisa kita amati terdapat gelembung pada paku, tetapi lampu tidak menyala. Sama halnya dengan larutan jeruk nipis tadi, bedanya larutan jeruk nipis merupakan asam sitrat, sedangkan cuka makan merupakan asam asetat, yang berarti elektrolit lemah. Selanjutnya ada larutan garam atau NaCl. Bisa kita lihat terdapat banyak gelembung. Dan tentu saja lampu menyala terang. Karena molekul garam dapat reionisasi sempurna menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Tentu saja NaCl atau garam dapur merupakan elektrolit kuat. Yang selanjutnya adalah air aki. Bisa kita amati bahwa pada air aki gelembung yang dihasilkan banyak dan lampu menyala terang. Air aki dapat menghantarkan listrik karena mengandung asam sulfat yang tinggi. Dapat kita simpulkan bahwa air aki atau H2SO4 merupakan elektrolit kuat atau asam kuat. Dari percobaan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang termasuk elektrolit kuat adalah air aki H2SO4, larutan garam NaCl, dan elektrolit lemah yaitu NaOH, cuka makan, larutan jeruk nipis, air sabun, dan larutan isotonik. Dan non-elektrolit adalah larutan gula. Sebenarnya NaOH merupakan larutan elektrolit kuat, tetapi pada percobaan yang kami lakukan, NaOH memiliki ciri-ciri larutan elektrolit lemah, dikarenakan beberapa faktor yang kemungkinan berasal dari cairan NaOH itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Harapan saya dan teman-teman saya, video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang memiliki tugas yang sama. Dan semoga dapat dimengerti dengan baik. Dan terima kasih juga kepada Ibu Meirina Arnaini selaku guru pembimbing mata pelajaran kimia yang telah membimbing kami dengan baik. See you next video.